Karena itu pada mulanya, Kejadian asal mula, isi dari kitab Kejadian itu betul-betul membahas tentang awal mula atau asal-usul segala sesuatu, yaitu tentang dunia, bahasan kita malam ini, tentang awal sejarah, ya, bagaimana dulu ya Adam dan Hawa, lalu kemudian mereka punya anak, lalu kemudian kemana, itu isi Kejadian. Ya, bagaimana kemudian awal dosa itu dimulai dari apa pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Lalu bagaimana kemudian Allah itu menyelamatkan manusia, awalnya dari mana, dan yang terakhir adalah bagaimana sejarah terbentuknya bangsa-bangsa. Maka disebut Kejadian karena berbicara tentang awal mula semua ini. Baik, itu isi kitab Kejadian. Nah, kita masuk ke bagian yang kedua, bagaimana semua itu terjadi. Tetapi malam ini kita fokus pada kisah penciptaan. Ya, bagaimana semua itu dimulai. Kita sering terpesona dengan alam di sekitar kita. Ya. Tetapi mungkin kita sedikit sekali mengetahui tentang bagaimana terjadinya. Contoh kalau banyak orang ke Kapadokia, ya, kita lihat gunung-gunung, bukit-bukit yang begitu indah, kita kagum. Tetapi mungkin sedikit yang bertanya, kenapa sampai terjadi seperti itu? Ya. Orang ke Labuan Bajo lihat komodo di satu pulau, ya, orang kagum karena itu binatang langka dan hanya ada di situ. Tapi mungkin sedikit yang tahu kenapa binatang itu kok sampai di daerah Flores sana. Kenapa dia tidak bisa hidup dengan baik di tempat lain? Begitu juga keterpesonan orang dengan kisah penciptaan. Tapi mungkin sedikit yang ingin mengetahui tentang bagaimana dan mengapa itu terjadi. Ya. Kitab suci Kejadian menjelaskan penciptaan dunia sebagai salah satu pokok iman Kristiani. Jadi selain sebagai kita tidak boleh terpaku untuk melihat kitab ini sebagai semata-mata satu catatan sejarah. Ya. Yang paling penting adalah bahwa apa yang ditulis oleh Allah melalui orang-orang yang diinspirasi Roh Kudus itu mau menunjukkan kepada kita bagian yang paling penting, yaitu iman. Kenapa demikian? Dalam pembahasan nanti kita akan melihat berbagai kontroversi dari kisah penciptaan ini. Maka ya, semua pencarian kita dengan akal budi tentang sabda Allah itu harus menuntun kita kepada iman. Ya. Jadi iman juga perlu dijelaskan dengan akal budi, tetapi akal budi harus menuntun kita kepada iman. Ya. Dalam pembukaan kitab Kejadian, penciptaan itu adalah dasar dari hukum Musa. Kenapa? Karena pada awal kitab Kejadian dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi itu ungkapan semiotik yang mau mengatakan segalanya. Hukum, peraturan, lain-lain itu semuanya berasal dari Allah. Jadi langit dan bumi itu mau mengatakan segalanya yang ada dalam hidup itu diciptakan oleh Allah. Nah, kalau Allah itu sebagai ya penciptaan itu, Allah yang mencipta sebagai dasar hukum, maka kita percaya bahwa semua yang ditulis dalam kelima kitab Musa itu adalah ya, sumbernya dari Allah sendiri. Karena ungkapan itu, langit dan bumi itu ungkapan total segala-galanya. Bukan hanya langit dan bumi seperti yang kita pijak dan seperti yang kita lihat. Itu ungkapan semiotik. Ya. Dalam perkembangan selanjutnya, ciptaan yang indah dan mengagumkan itu dijadikan oleh para penulis kitab suci untuk memuji Allah. Kitab Mazmur itu sangat kuat dengan ini. Ya, alam itu dipuji. Contoh dalam gereja itu Fransiskus Assisi ya. Ya. Dia memuji keagungan Allah melalui ciptaan. Dia bisa bicara dengan serigala. Maka kalau lihat patung Fransiskus ada serigala di situ. Dia bisa berkhotbah di depan ikan-ikan. Ya, bunga-bunga dan lain-lain. Ya. Jadi keagungan Allah itu dilihat juga dalam ciptaan. Dan
juga dijadikan oleh Ayub sebagai jawabannya terhadap masalah kejahatan. Bapak Ibu sudah pernah ikut seminar tentang kitab Ayub yang sangat problematis. Ayub pada suatu masa itu merasa putus asa luar biasa. Tetapi ketika dia lihat alam ciptaan, harapan Ayub itu muncul. Kalau Allah bisa memperhatikan binatang dan tumbuhan, ia pasti juga memperhatikan saya. Boleh baca kembali Ayub 38. Selain itu, keagungan ciptaan Allah menjadi titik tolak pewartaan para nabi tentang pemulihan. Contoh Yesaya. Ketika umat Israel dalam keputusasaan, Yesaya itu memakai satu gambaran tentang, dia katakan, langit dan bumi yang baru. Memakai ciptaan. Ya. Itu untuk memulihkan. Sebagaimana Allah akan menciptakan langit dan bumi yang baru, Allah juga akan memulihkan umatnya. Dan juga dalam prolog Yohanes, ya, firman itu adalah Allah. Allah itu, firman itu sudah bersama-sama dengan Allah dan tinggal bersama kita, berarti tinggalnya juga di bumi ini bersama-sama dengan kita. Lah kalau Allah itu sudah tinggal bersama-sama dengan kita, maka apa konsekuensinya? Tidak usah takut, karena dia tidak lagi di langit, tapi sudah turun tempat dari langit ke bumi dan tinggal bersama-sama kita. Baik, itulah ciptaan yang dipakai untuk menumbuhkan pemulihan dan harapan akan Allah. Karena kisah penciptaan itu adalah persoalan teologis, bukan sekedar sejarah historis, maka kita tidak boleh terpaku semata-mata pada detail cerita tentang proses penciptaan. Nanti kita lihat. Ya. 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 Jadi itu persoalan teologis. Tetapi Allah menggunakan sejarah, bahkan tokoh-tokoh yang tidak selamanya lurus untuk mengajar kita tentang siapa dirinya. Jadi, apakah dengan demikian detail cerita tidak penting? Penting, tetapi kita tidak boleh jatuh kepada sejarah. Ya. Seolah-olah itu semuanya, oh ya ini runut. Ya. Apakah 24 jam? Contoh, setiap hari. Atau bagaimana? Karena masalah yang mau ditonjolkan adalah persoalan teologis. Kalau kita kehilangan arah teologis ini, maka kita akan terperangkap dalam perdebatan yang namanya day age theory. Baru dengar ini? Ya. Ini teori ini juga sangat kuat ketika orang membahas kisah penciptaan. Day age theory. Kalau kita kehilangan ini, dan orang hanya terpaku pada proses sejarah. Apa itu day age theory? Kitab Kejadian mencatat bahwa Allah menciptakan langit dan bumi universal seluruhnya selama 6 hari. Betul ya? Dan pada hari ketujuh ia berhenti dari segala pekerjaan yang dibuatnya. Itu catatan kitab Kejadian. Oke. Jadi Allah mencipta selama 6 hari, dan pada hari ketujuh ia berhenti. Pertanyaannya, itu DH theory. Apakah 6 hari itu dalam arti harafiah, artinya Allah kerja 24 jam setiap hari? Enam kali 24, berapa jam itu? Sehingga hari ketujuh dia sudah kelelahan, maka berhenti dulu. Need a break. Ya. Gitu tuh. Ya. Ya. Coba 24 jam kerja, 6 hari, capek enggak? Itu pasti capek. Jadi kita membayangkan itu ya. Maka hari ketujuh dia katakan berhenti, kata yang dipakai. Ya. Apakah itu? Ataukah waktu yang tidak ataukah 6 hari itu berarti waktu yang tidak dapat ditentukan batasannya, ya, sampai kapan? Jadi tidak ada batas. Apakah 24 jam atau tidak ada batas yang adalah inti dari
day age theory. Mana yang benar? Mari kita lihat. Kata Ibrani untuk hari itu yoma, dapat digunakan untuk keduanya. Bisa digunakan untuk satu hari itu 24 jam, bisa juga digunakan untuk waktu yang tidak dapat ditentukan batasnya. Jadi dari segi istilah, perdebatan ini tidak menyelesaikan masalah. Yoma. Contoh, Kejadian 2 ayat 4b setelah teks ini, itu bagian dari minggu depan, Selasa depan, itu memberi kita contoh tentang waktu yang tidak bisa ditentukan batasannya, yoma. Apa itu? Ketika Tuhan Allah menciptakan bumi dan langit. Pertanyaannya, kapan? Dan sampai kapan? Karena tidak ada keterangan, tetapi dikatakan ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi. Waktunya tidak bisa ditentukan, kapan mulai, kapan selesai. Itu bukti bahwa yoma itu bisa dipakai dalam arti 24 jam seperti pengertian kita, bisa juga dipakai untuk waktu yang tidak bisa ditentukan batasannya. Nah, jika orang percaya bahwa Tuhan Allah bekerja selama 24 jam per hari, kali 6, maka pada akhirnya, itu kalau perhitungan matematika ya, ia juga harus menerima teori lain yang namanya Young Earth Theory, yang berkaitan dengan penemuan para ahli geologi modern yang menyatakan bahwa bumi itu berusia kira-kira 4,5 miliar tahun. Itu berarti kitab Kejadian yang katakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi itu bertentangan dengan penemuan saintifik para geolog modern. Itu bahaya kalau fokusnya pada sejarah, tapi bukan pada iman. Sejarah membantu kita untuk beriman, tetapi jangan fokus pada di situ, karena itu kemudian runtutannya panjang. Nah, kalau begitu 24 jam, ya, maka teori berikut yang akan mengganggu adalah teori ini. Dan para arkeolog modern katakan usia langit dan bumi itu 4,5 miliar tahun. Apakah itu tidak bertabrakan dengan Kejadian bab 1 ayat 1? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, waktu yang tak terbatas. Kita bacanya bagus ya, tapi kita pelajari ternyata banyak hal. Lalu kita tidak boleh terjebak dalam kontroversi pada perdebatan dan hipotesa. Tapi hipotesa diperlukan, termasuk dalam studi kitab suci. Lalu apa posisi kita sebagai orang Katolik yang membaca kitab Kejadian? Posisi kita adalah, kita sekali lagi tidak boleh terlalu memusatkan perhatian pada waktu, sebab jika waktu adalah bagian yang paling penting dalam iman, teristimewa dalam kisah penciptaan, tentu kitab suci sudah membuatnya menjadi lebih jelas. Misalnya, pagi, jam 6 pagi, Allah sudah bangun, ciptakan, sampai 24 jam kemudian dia berhenti, jadilah pagi dan petang hari pertama, dia tidur, besok dia kerja lagi. Kalau itu yang menjadi pokok, maka kitab suci akan membuatnya lebih jelas. Kitab suci lebih memerhatikan hal-hal di balik kontroversi-kontroversi manusia, hipotesa-hipotesa. Karena itu kita mengimani bahwa Allah memiliki maksud agar kita menemukan sesuatu yang lain di balik kisah-kisah ini. Dalam studi kitab suci itu ada namanya 3 dunia dari kitab suci. 1, dunia di depan teks. Ini.
dunia di dalam teks, ini dunia di belakang teks. Jadi mau lihat dari yang mana? Jadi yang dimaksud Allah itu kita menemukan sesuatu di luar, di balik kisah itu. Hal yang paling penting dari kisah penciptaan adalah Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya secara baik dan teratur dalam setiap aspeknya. Ya, nanti kita lihat. Maka KKS malam ini saya tidak bahas secara satu-satu, itu sudah terlalu mudah. Ya, oh ya, bangun ciptakan ini, tapi menempatkan dalam bentuk yang sedikit lain. Jadi hal yang paling penting adalah bahwa Allah menciptakan segala sesuatu secara teratur dan baik dalam setiap aspeknya. Bagaimana tidak teratur? Kita ambil contoh. Bab 1 ayat 1 sampai 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita melingkupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi lihat, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap lagi, tetapi roh Allah melayang-layang. Maka ayat berikut yang diciptakan itu apa? Pertama, jadilah terang. Karena bumi gelap. Teratur. Sebab kalau tidak ada terang, mati semua. Tidak percaya, pulang, tutuplah satu tanamanmu di rumah, pakai ember selama 1 minggu, pasti mati. Ya, jadi diciptakan pertama itu, jadilah terang. Maka Mazmur kemudian memuji, terang itu baik bagi mata dan menyenangkan. Memang tidak ada terang, mati kita. Teratur, karena gelap. Teratur. Ciptakan lebih dulu tanaman, tidak ada gelap, mati. Jadi itu ya, teratur. Dan baik. Oke, kita lanjut. Itu bagaimana itu terjadi. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan secara lebih mendetail tentang Kejadian bab 1 sampai 2 ayat 3 kisah penciptaan. Ada 3 bagian yang penting dari kisah penciptaan ini. Yang pertama adalah kita harus memahami 2 ayat pertama sebagai konteks besar kisah penciptaan. Jadi untuk memahami kenapa hari-hari itu Allah menciptakan binatang, hewan, dan pada puncaknya manusia, itu konteks besarnya kita harus pahami ini. Ya, saya bacakan lagi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, semiotik, seluruhnya, universal. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita meliputi samudra semesta, terjemahan baru memakai semesta, terjemahan lama samudra raya, dan roh Allah, ruah, melayang-layang di atas permukaan air. Ini konteks. Untuk memahami sebelumnya harus pahami ini. Kenapa? Kenapa kemudian sederhana? Kenapa diciptakan berbagai macam pohon? Berbagai macam jenis tumbuhan, hewan ya, yang melata, yang berenang, yang terbang. Ya, kenapa kemudian Tuhan bilang kepada manusia, beranak cuculah dan penuhilah bumi? Kenapa? Kosong. Kalau sudah penuh, Tuhan bilang, enggak usah, sudah terlalu sesak. Ya, enggak usah. Maka nanti ini implikasinya nanti ke kritik teman-teman kita. Kenapa para imam suster tidak menikah? Itu melawan perintah Allah. Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Saya selalu tanya, mau jawaban serius atau main-main? Ya. Kalau serius ada 2 teks yang akan saya ambil. Kalau mau main-main gampang saja. Jadi ini konteks. Ya. Belum berbentuk, kosong, gelap gulita. Ya. Sehingga kemudian kenapa diciptakan benda penerang? Karena gelap gulita. Ya.
Ini konteksnya. Jadi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Situasi langit dan bumi, itu yang saya katakan itu ungkapan semitik, itu artinya seluruhnya. Jadi bukan hanya yang ini dengan yang di atas, tetapi semua yang ada di atas dan di bawah, di dalam air, di bawah air, itu yang disebut langit dan bumi. Universal. Ya. Ketika Allah menciptakan itu tidak dijelaskan. Jadi pokoknya hanya bilang pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tidak dijelaskan langit dan bumi yang seperti apa. Ya. Apakah hanya diciptakan kembali? Apakah direkonstruksi dari apa yang sudah rusak? Atau memang betul-betul baru? Oleh sebagian besar orang, mereka percaya bahwa inilah penciptaan yang asli, yang sempurna, baik. Karena tidak ada keterangan situasi langit dan bumi yang diciptakan oleh Allah itu seperti apa. Jadi baik, sempurna. Oke. Jadi semuanya itu baik sejak awal mula. Tidak ada yang rusak, tidak ada yang hancur. Tetapi persis di bawah ayat ini justru kebalikannya. Bumi belum berbentuk dan kosong. Ini keterangannya lebih rinci. Bumi belum berbentuk dan kosong. Almarhum Romo Halim, Yusuf Halim, itu sangat suka dengan kata ini. Dalam retret tulang rusuk selalu dia ulang-ulang, dia suka sekali. Belum berbentuk dan kosong. Itu bahasa Ibraninya itu namanya tohu wabohu. Jadi tohu wabohu itu sebenarnya literernya itu sudah ada. Barangnya hanya masih kacau balau. Berbentuk, belum berbentuk, berarti bentuknya sudah ada, maka begitu, tapi masih kosong. Ya. Belum berbentuk dan kosong itu artinya memang kosong dan tidak ada apa-apa. Ya. Tidak ada apa-apa. Betul-betul kosong dan belum ada apa-apanya. Karena belum ada apa-apanya, ya, maka Tuhan Allah dengan daya yang kreatif itu menjadikan bumi yang kosong dan belum berbentuk itu, yang tidak produktif itu, menjadi penuh dan produktif. Maka banyak tumbuhan mulai tumbuh di sana, banyak ikan mulai memenuhi laut, banyak benda penerang mulai memenuhi cakrawala, manusia juga mulai banyak menghuni bumi. Jadi, itu. Karena ya, belum berbentuk dan kosong, betul-betul kosong dan tidak ada apa-apa, tidak ada kehidupan. Bumi yang masih kosong itu, yang dijadikan oleh Allah betul-betul dari kosong, itulah yang kemudian menjadi tempat hidup tumbuh-tumbuhan dan burung-burung di udara untuk berkembang biak dan binatang-binatang laut untuk memenuhi laut. Jadi selain Allah memerintahkan manusia untuk memenuhi bumi, Allah juga pada ayat 22 itu memerintahkan ikan-ikan untuk memenuhi laut. Karena laut masih kosong setelah diciptakan. Belum ada isi. Jadi kekosongan itulah yang memungkinkan segala makhluk itu untuk bisa memenuhi. Kalau sudah penuh, ngapain? Bikin sesak-sesak saja. Ya, jadi makanya bab 1 ayat 1 sampai 2 itu menjadi konteks untuk memahami hari-hari selanjutnya. Bumi yang kosong ini juga adalah tempat bagi anak manusia untuk beranak cucu, bertambah banyak dan memenuhi bumi. Ayat 28. Ya. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah dan taklukkanlah bumi.
penuhi dan taklukkanlah bumi. Kenapa penuhi? Karena bumi masih kosong. Jadi kalau sekarang mau mempertanggungjawabkan, kenapa uskup, imam, suster tidak menikah? Kalau saya memakai dua teks ini. Yang pertama, Tuhan katakan nikah, beranak cucu. Kenapa kamu tidak nikah? Konteks teks, bumi masih kosong. Maka Tuhan bilang, beranak banyak-banyak, supaya yang kosong ini penuh. Saya guyon, sekarang aja kita rumah dempet-dempetan, ngapain lagi harus bikin sesak-sesak? Ya, kadang-kadang guyon. Ya, itu teks yang pertama. Oke. Ya, kenapa sih? Teks yang kedua itu dari Matius ya, bab 19. Bapak Ibu membantu kami menjelaskan kenapa Romo-Romo kok tidak menikah, kasihan sekali. Masak sendiri, makan sendiri, belanja sendiri, kasihan. Ya, ya. Mereka melihat kami kasihan, sementara kami juga melihat kalian itu kadang-kadang kasihan. Kita saling mengasihani ya. Yang kedua, ya, saya selalu pakai teks Matius 19 ayat 1 sampai 26. Ketika Yesus bicara tentang perkawinan dan perceraian. Oke, ayat yang paling penting itu adalah ayat 11. Para murid setelah mendengar Yesus jelaskan tentang perkawinan perceraian yang begitu ribet, para murid bilang begini. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, demikian halnya hubungan suami istri, lebih baik tidak kawin. Ya. Wih, ternyata ribet juga ya, mereka jelaskan ya, tidak bisa bercerai begini. Waduh, lebih baik tidak kawin. Lalu Yesus lanjutkan ayat 11 yang penting. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat menerima perkataan ini kecuali mereka yang dikaruniai. Lanjut, ada orang yang tidak dapat kawin karena lahir demikian dari rahim ibunya, ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan yang penting, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kerajaan surga. Jadi tidak menikah karena kerajaan surga. Jadi memilih untuk tidak menikah sebagai imam, suster, itu adalah karunia. Kenapa Anda tidak bisa mengerti cara hidup kami? Karena memang Anda tidak dikaruniai cara hidup itu. Itu jelas. Ya. Karena Yesus katakan, hanya mereka yang dikaruniai saja. Kata sambung yang paling penting, ada. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mengerti cara hidup kami menyendiri, itu memang karena Anda tidak dikaruniai. Tapi kami yang dikaruniai, kami paham pilihan itu. Saya juga tidak bisa mengerti sepenuhnya perjuangan Bapak Ibu dalam keluarga, karena memang saya tidak dikaruniai untuk itu. Jadi pilihan apapun, menurut Matius, Yesus adalah karunia, kata itu. Oke? Lanjut ya, karena ini yang sering dipakai untuk menyerang hidup sekelibat dalam gereja. Oke. Lanjut. Kejadian yang kedua, tadi katakan semuanya baik, tapi ada dua tadi. Bumi masih kosong dan belum berbentuk. Yang kedua, gelap gulita memenuhi samudra dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi gelap. Ya, samudra itu gelap. Tetapi dalam kegelapan itu hanya satu yang melayang-layang di atas air, yaitu roh Allah, ruah. Bapak Ibu pakai ruah ya, itu dia bahasa Ibraninya ruah. Itu artinya bisa napas, bisa angin, bisa roh. Maka nanti teks berikutnya, ketika Allah menciptakan Adam dari debu tanah, apa yang dihembuskan pertama ke dalam hidung Adam? Kata yang similar, nafas, yang juga berarti Allah itu menghembuskan rohnya ke dalam manusia. Maka manusia ciptaan Allah, baik secara fisik maupun rohani, karena telah menghembuskan rohnya, nafasnya ke dalam hidung manusia. Roh. Gelap, jelas. Itu tanda kekacauan. Ya.
Masing-masing kita mungkin pernah berada dalam masa kegelapan. Gereja juga pernah berada dalam masa kegelapan. Jadi gelap itu kacau, jelas. Tidak mungkin ya. Ada periode kacau. Ya. Tetapi semuanya itu dalam kuasa Allah. Kenapa? Ya. Dalam keadaan yang paling gelap, Roh Allah selalu ada di atas. Ya. Jadi Allah itu mengontrol segala-galanya, termasuk situasi yang paling kacau sekalipun, ya, dia selalu ada dalam kontrol, dia selalu berada di atas semua yang kacau itu. Ya. Ya. Itulah Allah. Dalam situasi yang paling gelap sekalipun, dia tidak pernah berada di bawah, apalagi di dalamnya. Bandingkan misalnya umat Israel keluar dari Mesir. Apakah mereka jalan di atas air? Bacaan kedua, malam pasca. Mereka jalan di atas air? Tidak. Mereka jalan di tengah-tengah air yang sudah kering. Apakah Petrus ketika minta kepada Yesus berjalan di atas air, mampu berjalan di atas air? Tidak, dia tenggelam. Jadi manusia memang tidak selalu akan bisa mengatasi kekacauan itu. Tetapi Allah selalu kontrol. Dalam keadaan yang paling gelap, dia selalu ada di atas. Yesus jalan di atas air. Ya. Roh Allah melayang-layang di atas air. Mengatakan dalam keadaan yang paling kacau sekalipun, Allah itu tetap mengontrol. Maka tidak usah takut. Ya. Nah, pemahaman yang benar akan Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 2 itu dasar bagi kita untuk mengimani Allah yang menciptakan dari ketiadaan. Karena belum berbentuk dan kosong. Atau dalam bahasa gereja disebut creatio ex nihilo. Mencipta dari ketiadaan. Nihil, nol, kosong. Jadi kalau orang tidak memahami 2 ayat pertama, maka orang katakan, karena belum berbentuk, mungkin sudah ada, Allah tinggal atur-atur saja. Jadi kalau tidak memahami ini dengan baik, orang tidak akan sampai kepada kepercayaan iman yang Allah itu mencipta dari ketiadaan. Creatio ex nihilo. Jadi akhirnya orang jatuh pada apa? Ini. Ya. Jadi Allah itu tidak menciptakan kembali sesuatu yang sudah ada. Bukan menciptakan kembali. Recreation. Enggak. Karena dia menciptakan dari kekosongan. Dia juga tidak merekonstruksi apa dari sesuatu yang sudah kacau. Bukan. Jadi mencipta kembali, ini aslinya tinggal bikin duplikatnya. Ya. Rekonstruksi sudah ada, tapi tadi itu kacau balau. Tinggal renovasi sedikit, perbaiki. Bukan. Iman kita mengajarkan dari ini, karena bumi belum berbentuk dan kosong, dan Allah itu menciptakan segala-galanya, maka kita kemudian tiba pada satu kepercayaan iman bahwa Allah itu mencipta dari ketiadaan. Kitab 2 Makabe yang oleh sebagian teman kita tidak menerimanya, itu jelas ya. 2 Makabe bab 7 ayat 28. Katakan, ketahuilah bahwa Allah tidak menjadikan kesemuanya dari barang yang sudah ada. Demikian pun bangsa manusia dijadikan juga. Mau katakan Allah itu tidak mencipta kembali apa yang sudah ada. Allah itu tidak merekonstruksi kembali apa yang ada tetapi rusak. Allah mencipta dari ketiadaan. Nah, kemudian kan masuk ke teori evolusi toh. Ya, itu penting kita bahas karena teori evolusi itu ya, terbalik dari apa yang ditulis di kitab Kejadian dari yang kita iman. Dari ini kemudian kenapa gereja menolak teori evolusinya Darwin? Teori evolusi Darwin ya mengatakan bahwa langit dan bumi ada karena adanya ledakan dahsyat
yang dia sebut sebagai Big Bang, itu istilahnya. Jadi ada sesuatu yang raksasa, tapi meledak, ya, dari barang yang sudah ada. Dari letusan ini, karena besar, maka muncul spesies-spesies. Ada pohon, ada binatang, ada manusia, tetapi mereka itu hidup melalui satu proses adaptasi. Jadi seperti dia ledak lalu ditempatkan di satu tempat yang baru, dia adaptasi, dan juga melalui seleksi alam. Yang kuat bertahan, yang lemah mati. Jadi teori evolusinya Darwin. Sementara kitab Kejadian yang menjadi dasar iman gereja mengajarkan bahwa tadi itu ya, pada mulanya Allah menciptakan semua-muanya, bukan dari Big Bang. Karena argumennya adalah apa yang diciptakan Allah itu teratur. Kalau ini tidak teratur, ini meledak, ya spesiesnya macam-macam terserah, ya teratur. Allah menciptakan ini teratur. Gelap, terang dulu, tumbuh-tumbuhan, binatang, setelah semuanya lengkap, terakhir manusia. Kenapa paling terakhir? Sudah ada langit dan bumi, sudah ada laut, semuanya sudah lengkap. Terakhir Tuhan memberikan tumbuhan berbiji untuk makanan manusia. Sudah makananmu diciptakan. Jadi teratur sekali, coba lihat. Coba Tuhan ciptakan lebih dulu manusia, tanpa makanan, mati dia. Tapi semuanya diciptakan lebih dulu. Ya. Baru terakhir, sudah lengkap, ini. Ya. Manusia paling teratur. Ini tidak. Ledakan itu nggak ada yang teratur. Ya. Tung, amburadul. Sanggahan gereja Katolik terhadap teori evolusi Darwin adalah ini. Jika Allah tidak ada, karena itu hanya dari ledakan ya, sama sekali tidak percayakan Allah. Dari mana barang-barang yang diperlukan untuk Big Bang? Coba, siapa yang ciptakan ini? Darwin tidak bisa menjawab. Ya. Betul, oke. Kalau itu ada Big Bang, terus siapa yang ciptakan Big Bang itu? Darwin tidak bisa menjawab. Yang kedua, alasan gereja menolak teori evolusi Darwin. Jika segala sesuatu berasal dari letusan yang dahsyat, bagaimana mungkin sesuatu yang kacau bisa membentuk keteraturan? Ledakan itu pasti kacau, semua rusak. Bagaimana mungkin? Ya, sesuatu yang teratur itu datang dari yang tidak teratur, yang kacau balau. Tidak mungkin. Tapi Allah menciptakan semua itu teratur. Ya. Yang ketiga, jika setiap makhluk hidup memperanakan spesiesnya, kucing memperanakan kucing, ikan dengan ikan, keberatan gereja terhadap teori evolusi Darwin adalah bagaimana mungkin katak memperanakan ikan, ikan memperanakan harimau, dan yang paling tinggi dari Darwin adalah bagaimana mungkin kera memperanakan manusia. Oke, sudah paham kenapa gereja menolak teori evolusi Darwin? Karena ini. Terakhir kan yang paling heboh kan ini ya. Tapi sebenarnya bukan hanya ini, semuanya. Tapi kita hanya tahu bahwa manusia itu berasal dari kera. Memang kalau kita lihat-lihat kera itu mirip ya. Ya, tangannya, kakinya. Dulu saya makan daging kera. Tapi karena om saya mabuk, membawa kera dengan tangan dan kaki, saya lihat saat itu saya berhenti makan kera. 3 tahun lalu setelah kelas Siana, mereka menangkap 1 ekor di WhatsApp. Pater merapat. Saya bilang, untuk yang jenis itu, saya mohon maaf. Mirip ya. Ya. Karena Darwin katakan dari Big Bang itu, ledak, lalu muncul spesies-spesies. Dan spesies itu bisa saling memperanakan ya, secara sporadis. Nah bagaimana mungkin ya ikan itu bisa peranakan kucing dan lain-lain dan kera bisa memperanakan manusia. Susah, sulit diterima. Oke. Baik. Itu yang pertama. Jadi untuk mengerti
hari-hari dalam penciptaan, mengerti dulu Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 2. Itu konteks teks. Oke. Sudah? Kita lanjut ya. Baik. Wih, kita dengar malam Paskah macam indah sekali, bagus-bagus ya. Ternyata ya setelah kita pelajari itu banyak hal yang mungkin membuat kita sadar bahwa di balik teks itu banyak hal. Baik, yang berikut itu yang menarik dari teks ini adalah pola yang berulang-ulang. Ya. Kisah penciptaan memiliki pola yang berulang-ulang. Nanti pulang boleh baca lagi. Mulai hari pertama sampai hari ke-6. Ya. Polanya itu apa? Pembuka. Berfirmanlah Allah. Oke. Terus perintah Allah jadilah. Lalu hasilnya maka jadilah demikian. Lalu setelah jadi Allah nilai, evaluasi. Allah melihat semuanya itu baik. Kecuali nanti hari ke-6 manusia itu sungguh sangat baik. Jadi baik juga ya. Lalu waktunya, lalu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari. Mari kita lihat satu contoh. Itu pola yang berulang-ulang. Persis. Hari pertama. Berfirmanlah Allah, pembuka. Perintah, jadilah terang. Hasilnya, maka terang pun jadi. Evaluasinya, Allah melihat semuanya itu baik. Waktunya, jadilah petang dan pagi, itulah hari pertama. Nama-namanya pakai pola yang berulang-ulang sama. Kalau saya bohong, silahkan cek ya sampai rumah. Coba sejarahkan teksnya. Ya, oke. Jadi pola yang berulang-ulang. Pembuka, perintah, hasil, penilaian, dan waktu. Yang berikut itu struktur yang simetris. Selain pola yang berulang, ada hal yang menarik yang disebut struktur simetris. Pola memperkenalkan dan menyimpulkan setiap hari menghasilkan suatu struktur yang simetris dari teks ini. Jadi isi dari ketiga hari pertama, 1, 2, dan 3, itu hasilnya itu terkait dengan 3 hari terakhir, 4, 5, 6. Mari lihat. Hari-hari penciptaan. Hari pertama, satu pekerjaan terang. Oke. Pasangannya hari keempat, benda-benda penerang di cakrawala. Hari kedua, satu pekerjaan saja, laut dan cakrawala. Padanannya hari kelima, ikan dan burung. Ikan di laut, burung di cakrawala. Hari ketiga, ada 2 pekerjaan, bumi dan tumbuhan. Simetrisnya ke hari ke-6. Juga 2 pekerjaan, tumbuh-tumbuhan berbiji untuk manusia, tumbuhan hijau untuk binatang, dan manusia. Bumi ya, dan tumbuhan, dan manusia. Simetris. Itu kerjaannya siapa? Bukan kerjaannya penulis itu, kerjaannya para ahli. Nah, tugas mereka ya begitu. Ya. Bisa analisa teksnya begitu. Oke. Baik, jadi ada bentuknya, ini pekerjaannya, ini hasilnya. Oke. Pola yang berulang yang tadi, ya, pertama, dan struktur yang simetris ini, itu menegaskan keunikan hari ke-7. Jadi kalau kita lihat tadi, 1 sampai 6 polanya sama. 1 sampai 6 simetris, ada pasangannya. Tetapi hari ke-7 tidak ada pasangannya. Itu unik, beda dengan 6 hari.
Jadi kedua ini menegaskan bahwa hari ketujuh itu unik. Ya. Karena hari ketujuh itu hari di mana Allah beristirahat dari semua pekerjaannya. Istirahat yang dimaksud itu apa? Apakah ya break sebentar? Ya, istirahat dalam teks ini bukan berarti pengertian kita sekarang itu ya berhenti dulu sebentar. Break dari pekerjaan yang melelahkan, melainkan berhenti, tetapi di dalamnya ada unsur perayaan. Di mana unsur perayaan itu? Lihat kata-kata ini. Allah berhenti, lihat. Allah melihat bahwa semua ciptaan itu baik dan sungguh sangat baik, tetapi pada hari ketujuh Allah memberkati dan menguduskannya, unsur perayaan, memberkati dan menguduskannya. Jadi bukan seperti ya, bukan, tapi memberkati dan menguduskannya. Alasannya karena apa? Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaannya. Jadi dia berhenti ini, tetapi bukan break karena capek, bukan, tetapi berhenti dalam arti perayaan karena ia memberkati dan menguduskan. Inilah yang menjadi dasar yang sangat penting bagi orang Yahudi untuk berhenti pada hari Sabat, tapi juga menjadi dasar bagi kita orang Kristiani juga untuk berhenti pada hari Sabat. Dulu waktu masih kecil, Bapak Ibu Pater Awal mungkin alami ya, tapi saya masih alami. Hari Minggu itu pulang dari gereja nggak boleh buat apa-apa itu. Ya, pergi potong daun pun nggak boleh. Ya, Bapak Ibu itu yang pendidikannya ya, lah masih betul ketat bahwa memang harus berhenti. Harus berhenti, tidak boleh kerja. Sekarang kan boleh ya, ke gereja dulu, baru kemudian buka toko. Apakah salah? Tidak. Karena yang berhenti itu ada aspek kuduskan hari itu. Pergi dulu ke gereja, berdoa. Misa dulu. Nanti baru pergi renang di pantai. Silahkan. Tapi ini, memberkati dan menguduskan. Oke. Kita lanjut. Apa penilaian Allah atas ciptaan? Ada dua tingkatan yang dipakai oleh kitab Kejadian. Kepada ciptaan lain selain manusia, Allah katakan, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Tetapi kepada manusia, tapi saya kasih tanda tanya, karena nanti ya kita lihat apakah hanya manusia atau juga tumbuhan lain, itu sungguh sangat baik. Sudah sungguh, sudah sangat baik. Kalau tambah lagi sekali di belakang itu sungguh sangat baik sekali. Itu mau mengatakan luar biasa baiknya. Pengulangan, redundant. Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh sangat baik. Itu terjadi pada setelah ia menciptakan manusia. Tapi saya kasih tanda tanya. Silahkan mau ikut yang mana analisanya. Baik dan sungguh sangat baik, di sini bukan dalam arti moral atau etis. Juga bukan lawan dari baik, buruk, atau jahat. Bukan itu. Oke, bukan. Baik dan sungguh sangat baik yang dimaksud oleh Allah di sini adalah persetujuan atau penerimaan bahwa semua cipta itu memang sesuai dengan rancangan dan kehendak Allah. Misalnya, tolong renovasi pintu itu. Kita datang lihat, wah bagus sekali. Itulah yang dimaksud. Karena apa? Memang itulah yang saya maksud. Ya, saya maunya memang begitu dan kamu buatnya benar. Ya, penerimaan dan persetujuan bahwa memang semuanya itu seperti yang saya maksud. Puas. Pada hari penciptaan, Allah itu seperti seniman handal yang setelah mencipta itu menarik diri sejenak untuk melihat semua ciptaan dan ia mengaguminya. Maka dia lihat baik adanya. Lihat manusia, wih sungguh sangat baik. Kadang-kadang kita juga begitu ya. Setelah berbuat sesuatu, ya setelah ibu-ibu dekor, tarik diri sebentar dari jauh. Bagus juga dekorasiku. Ya, persis Allah juga buat yang sama. Ya, dia tarik diri sebentar, baik juga tumbuhan ini. Tapi saat ciptakan manusia, wah bagus sekali. Dan dia mencipta, tapi dia juga kagum akan ciptaan. Nah kalau Allah sendiri sudah kagum, kita juga harus kagum seperti dia ketika kita melihat ciptaan lain, terutama orang-orang yang dekat dengan kita.
Maka kekaguman ini nanti ketika Adam besok dia lihat satu makhluk yang beda dari lembu, ya, dia pergi lihat, beda ini. Ini dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Kepada binatang dia tidak katakan ini tulang dari, tidak, kagum. Maka harusnya kalau teologi keluarga dari kitab Kejadian, setiap hari suami istri itu harus selalu kagum. Meskipun mungkin sudah mulai keribut. Seperti dulu ketika bertemu pertama kagum. Begitu juga. Apakah kekaguman itu masih ada? Ini dia. Itu teologi keluarga kitab Kejadian. Cocok untuk retret keluarga. Boleh. 3 bab itu. Allah melihat segala yang dijadikan, itu pada hari terakhir ya, itu semacam kesimpulan. Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh sangat baik. Pertanyaannya, sungguh sangat baik itu hanya untuk manusia atau untuk semua ciptaan? Untuk semua ciptaan, Allah sudah katakan baik 6 kali. Tapi ini ada segala yang dijadikan. Kalau dikatakan manusia yang dijadikan, oke, jelas. Tapi segala yang dijadikan itu sungguh sangat baik. Pertanyaannya, apakah baik sungguh sangat baik ini untuk manusia saja atau untuk semua ciptaan yang lain? Pandangan ini juga merubah teologi kita tentang alam. Laudato Si salah satunya. Jadi ilmu teologi kitab suci itu sebagai ilmu juga berkembang. Itu sifat dari ilmu itu dinamis. Maka kalau kita hanya berpegang pada pandangan lama, itu keliru. Karena teologi itu, kitab suci teologi itu ilmu, teo dan logos, ilmu. Salah satu sifatnya itu berkembang, dinamis. Apakah untuk manusia atau binatang juga? Yang sungguh sangat baik. Konteks dalam teks yang dekat, sungguh sangat baik, itu dikenakan kepada manusia. Karena ini terjadi pada hari ke-6, konteks yang paling dekat. Karena ia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Ini konteks terdekat. Makhluk hidup diciptakan Allah tetapi tidak sesuai dengan gambar dan rupa. Hanya manusia yang sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Tetapi ayat sebelumnya, pada hari itu juga Allah menciptakan tumbuhan berdiri dan tumbuhan hijau. Yang berbiji itu untuk makanan manusia, yang hijau itu untuk tumbuhan. Ada satu imam SVD, doktor kitab suci, orang Filipina, dia tulis satu artikel terkenal dari ini. Tumbuhan berbiji. Namanya Randy Flores, anak muda pintar sekali. Dia tulis umur panjang karena makan tumbuhan berbiji. Dia tokoh-tokoh kitab suci umurnya sampai 800 tahun karena makan vegetarian. Menarik sekali ya. Dia melihat kitab suci dari aspek kesehatan. Ya, umurnya panjang-panjang. Coba makan daging terus, cepat stroke dan mati. Ya. Umur panjang karena vegetarian berdasarkan kitab Kejadian. Ya, bagus. Tapi saya kehilangan artikelnya. Ya, tapi menarik sekali tulisan. Iya ya. Ya. Karena Allah memberi tumbuhan berbiji untuk jadi makanan. Besok kita vegetarian sudah ya. Kurangi daging. Ya, supaya umur panjang. Baik. Pendapat Santo Agustinus. Jadi pertanyaannya, apakah hanya untuk manusia atau ciptaan yang lain? Sungguh sangat baik. Baik, ini terpotong tapi di sini tidak ya. Saya baca, Agustinus bilang begini. Ya. Jadi pendapat bapak-bapak gereja tentang teks. Ya. Karena kita sebagai orang Katolik, ketika kita dalam kontroversi, jangan lupa bapak-bapak gereja yang hidup pada awal itu sudah lebih dulu mengajar. Itulah kekasih Katolik. Ya. Itu pendekatan yang namanya tradisional. Ya. Ya, Agustinus katakan begini, tentu saja kita tidak boleh sembarangan mengabaikan kata-kata dalam kitab suci yang mengatakan, dan Allah melihat bahwa segala yang diciptakan itu sungguh sangat baik. Sebab ketika berurusan dengan hal-hal individual, ia hanya mengatakan Allah melihat semua itu baik. Tetapi dalam membicarakan segala sesuatu semuanya, tidaklah cukup untuk mengatakan baik tanpa menambahkan sangat juga.
Jika orang-orang yang bijaksana menyadari karya Tuhan, mereka menemukan bahwa secara individual mereka mempunyai jumlah dan urutan yang patut dipuji. Terlebih lagi mereka semua secara bersama-sama, yaitu alam semesta yang berisi benda-benda berkumpul menjadi satu kesatuan. Untuk setiap keindahan itu yang terdiri dari bagian-bagian, lebih terpuji keseluruhannya daripada sebagian. Dalam kasus tubuh manusia, jika kita memuji mata saja, atau hidung, atau pipi, atau kepala, atau tangan, atau kaki, dan kita memuji bagian-bagian indah lainnya secara tersendiri, terlebih lagi kita harus memuji seluruh tubuh, yang kepadanya semua anggota yang masing-masing indah menyumbangkan keindahannya. Jika tangan yang indah kita puji meski sendirian di dalam tubuh, terpisah dari tubuh dan kehilangan daya tariknya, anggota lain juga jelek tempatnya. Kekuatan dari kesatuan begitu besar, sehingga banyak hal-hal baik itu menjadi indah ketika mereka berkumpul dan membentuk alam semesta, atau bahasa latinnya universum. Alam semesta, universum, mendapatkan namanya dari kesatuan. Kelihatan Agustinus itu lebih kepada bahwa yang sungguh sangat baik itu bukan hanya manusia, tetapi gabungan dari 6 baik yang terjadi sebelumnya, baik, 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 baik menjadi sungguh sangat baik. Mau pilih yang mana? Ternyata teologi tentang ciptaan itu sudah lama ditulis oleh Agustinus ya, jauh sebelum dokumen-dokumen gereja. Hebat sekali mereka ini. Punya pandangan seperti seorang malaikat bahwa ribuan tahun kemudian akan ada sesuatu yang bicara tentang ini, tentang ekologi. Puncak ciptaan Allah adalah manusia, hari ke-6. Karena diciptakan menurut gambarnya laki-laki dan perempuan. Tetapi sebelum mencipta, ada hal yang penting di sini. Kejadian 1:26, Allah katakan, baiklah kita, huruf besar, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Siapa kita? Jamak. Siapa kita? Tritunggal? Banyak pendapat. Ada yang katakan itu makhluk surgawi. Tapi malaikat-malaikat dalam kitab Kejadian tidak ikut mencipta. Ada yang katakan itu harusnya Allah sendiri, tapi dia selalu pakai kata kita. Seperti kami mengucapkan terima kasih meskipun ya, dalam teks tidak. Apakah itu kita itu menunjuk kepada Allah Tritunggal? Lagi-lagi kita pulang ke bapak-bapak gereja. Semua bapak gereja, saya nanti ambil satu contoh, tapi semua tulisannya pendapat itu saya baca. Irenaeus, Tertullianus, Origenes, mereka semua sepakat bahwa kita itu adalah Allah Tritunggal. Ya, mari kita lihat lalu kita masuk ke teks. Apa betul? Kita ambil satu, Tertullianus. Ya, bapak gereja, dia katakan begini. Sebab Allah telah mempunyai putranya di sampingnya, dan pribadi ketiga juga, Roh Kudus, sehingga ia dengan sengaja mengambil kata jamak, biarlah kita menjadikan menurut rupa kita. Dan menjadi salah satu dari kita. Itu tahun 200-an ya, Tertullianus. Tahun 200, abad kedua. Apakah bapak-bapak gereja ini ngaur? Mari kita lihat buktinya di teks. Pada mulanya Allah menciptakan alam semesta dengan berfirman. Maka jadilah. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka jadilah. Itu Kejadian 1. Dalam Injil Yohanes, kalimat yang sama, pada mulanya, firman itu pada mulanya ada bersama Allah, dan firman itu sudah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Jadi pada Kejadian 1, itu sudah ada 2 pribadi di sana. Bagaimana dengan pribadi yang ketiga? Roh Allah sudah melayang-layang di atas permukaan air samudra yang gelap gulita itu. Dan itu digenapi dalam perjanjian baru ketika kita diciptakan baru dalam Kristus, yaitu melalui air dan roh. Percakapan Yesus dengan Nikodemus.
Jadi apakah tiga bapak gereja ini ngaur? Ya, dari teks kita bisa mendapatkan tiga pribadi. Ya, tapi itu tidak menunjuk kepada Tritunggal. Kata Tritunggal sendiri tidak ada dalam kitab suci. Coba cari. Tapi pribadi tiga itu ada, peran mereka juga ada. Lalu bagaimana kalau banyak teman-teman kita dari kelompok lain yang katakan, itu karangan gereja Katolik saja. Tidak usah berkelahi. Tidak usah saling menghujat di media sosial. Ya, perbedaan pendapat tentang siapa yang dimaksud dengan kita dalam 1:26 tetaplah dihargai sampai Paulus katakan sampai waktu kepenuhannya tiba. Ya, sampai nanti. Allah yang akan kemudian menjelaskan dan mendamaikan segala-galanya. Maka perbedaan itu nggak usah terlalu ditonjolkan, apalagi dijadikan musuh. Ya, biarlah itu sampai nanti waktu kepenuhannya tiba. Ya. Bagian yang terakhir. Apa signifikasi dari kisah penciptaan ini? Yang pertama, kisah penciptaan ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu maha kuasa dan berdaulat. Bagaimana tidak? Ya, hanya dengan bersabda maka jadi semua ini. Ya. Kita kerja setengah mati, perbaiki satu lemari, 1 minggu pun kadang-kadang tidak jadi. Tulis artikel 1 bulan pun tidak jadi-jadi. Ya, luar biasa ya. Maha kuasa dan maha daulatnya Tuhan itu. Gereja menyadari pentingnya perintah, pola penciptaan Allah. Jadi Allah itu tadi mencipta dan memerintah. Maka jadilah. Ya, jadilah terang. Sebagai contoh. Terjemahan Latin, Vulgata, itu memakai kata fiat lux. Lux itu terang. Jadilah terang. Itu terjemahan ini mengungkapkan bahwa penciptaan itu melalui perintah yang menekankan bahwa cara Allah dalam menciptakan langit dan bumi itu melalui perintah ilahi. Jadilah. Itu perintah ilahi. Allah hanya berbicara dan hal itu terjadi. Ajaran Allah yang mencipta hanya dengan berfirman menunjukkan kemahakuasaan dan kedaulatan Tuhan. Kemudian orang bertanya, kalau dulu Allah mencipta semua yang banyak itu hanya dengan berfirman, kenapa menyelamatkan manusia juga tidak pakai pola yang sama? Manusia yang berdosa, selamatlah kau. Kenapa harus mengorbankan putranya di sana? Yang kedua, kebaikan ciptaan. Sebagaimana tadi terlihat, baik, 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 terakhir sungguh sangat baik. Setelah menciptakan alam semesta dan isinya, Allah melihat semuanya itu baik dan sungguh sangat baik. Ketika Allah menciptakan manusia dan memberikan kepada mereka tumbuh-tumbuhan berbiji sebagai makanan, Ia melihat semua yang dijadikan itu sungguh sangat baik. Ada 2 level, baik dan sungguh sangat baik. Dalam kisah penciptaan, sama sekali tidak disebutkan tentang keburukan dan kejahatan. Yang ada hanyalah Allah dan kebaikan ciptaan. Tidak ada. Burung ini nakal lah, manusia itu nakal. Belum. Semuanya baik. Tetapi dalam perjalanan selanjutnya, minggu berikutnya, ciptaan Tuhan itu rusak. Merusak diri dan merusak ciptaan yang lain itu karena perbuatan manusia. Salah satu buktinya adalah dosa dan kejahatan manusia di Taman Eden, taman indah ciptaan Tuhan itu. Tapi meskipun demikian, pesan dari teks yang kita pelajari malam ini adalah keyakinan bahwa ciptaan Allah pada dasarnya itu baik. Pada dasarnya baik. Jadi seburuk-buruknya orang, seputih-putihnya orang, pasti ada satu titik hitam. Sehitam-hitamnya orang seperti kami ini, pasti ada titik putih, meskipun hanya gigi. Selalu ada yang baik. Selalu ada yang baik.
Itu keyakinan kisah penciptaan. Baik. Lalu kenapa ada dosa dan kejahatan? Dosa dan kejahatan masuk melalui sesuatu yang bukan berasal dari kebaikan. Dosa tidak pernah masuk melalui hal yang baik. Dia masuk selalu melalui hal yang bukan kebaikan, yang bukan berasal dari Allah. Dan itu nanti pada teks minggu berikut. Yang terakhir, martabat manusia. Martabat manusia istimewa, sangat istimewa dibandingkan dengan ciptaan lain. Karena sungguh sangat baik. Jadi manusia itu dalam teologi kita disebut imago Dei. Ada hal yang menarik dari SVD Distrik Kalimantan Tengah ketika kapitel SVD kemarin. Satu teman imam itu sharing di satu sekolah suster SFD. Bagaimana cara para suster dan para guru membiasakan anak-anak ini supaya tidak bully teman, tidak ngejek, dan tidak diskriminatif. Mereka ada salam SFD. Pagi-pagi ketemu, mereka bilang begini, salam imago Dei. Sambil tangannya hati ya. Jadi bukan selamat pagi, salam imago Dei. Salam gambar Allah. Iya ya, kalau tiap hari ketemu imago Dei, meskipun sejengkel-jengkelnya kita dengan orang, lama-lama lulu juga ya. Coba praktek ya. Salam imago Dei. Itu diseringkan dalam kapitelnya. Menarik. Ya, salam imago Dei. Jadi mereka tidak selamat pagi, selamat siang. Salam imago Dei. Gambar Allah. Pesan gambar Allah. Allah yang begitu, saya yang begini. Imago Dei. Inspirasi dari kitab Kejadian. Yang menarik. Implikasi manusia sebagai imago Dei, yaitu manusia diperintahkan untuk bertambah banyak dan memenuhi bumi, dan itu menyiratkan bahwa Allah memberi kuasa kepada manusia untuk menjadi co-kreator, rekan Allah dalam mencipta. Beranak cuculah, penuhilah bumi. Jadi Bapak Ibu yang menikah itu menjadi rekan kerja Allah dalam mencipta. Maka itu bukan tugas yang biasa. Rekan kerja Allah, co-kreator. Ini bisa jadi satu sesi rekoleksi. Ini, ayat ini saja. Co-kreator. Kedua, karena manusia itu diciptakan dari gambar Allah, maka ia berkuasa atas ciptaan lain, menjaga, memeliharanya sebagaimana Allah sendiri. Diberi kuasa. Taklukkanlah, ya, dalam arti yang baik, jagalah, pelihara. Karena dalam nanti teks berikutnya, manusia diciptakan dan ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dua kata itu. Usahakan dan jaga baik-baik. Ketiga, karena diciptakan dari wajah Allah, maka manusia itu punya relasi istimewa dengan Tuhan. Itu istimewa dibandingkan dengan ciptaan lain. Ya, hidup manusia tidak berakhir dengan diri sendiri, bahkan karena relasinya istimewa, manusia tetap memiliki relasi yang sangat khusus dengan Allah, termasuk ketika dia sudah meninggal. Ini untuk doa. Kenapa lagi doakan orang yang sudah meninggal? Saya selalu katakan, kalau seperti itu, maka manusia tidak sama dengan binatang yang setelah mati selesai. Tapi justru karena manusia diciptakan sebagai gambar Allah, secara fisik dan rohani, maka meski dia sudah mati, dia masih memiliki relasi istimewa dengan Allah. Maka kita doakan. Kalau kita mati itu sama seperti binatang kan? Tidak ada beda kan? Adakah Bapak Ibu berdoa untuk kucing yang mati 40 hari? Tidak. Bahkan setelah kematian, manusia masih memiliki hubungan yang istimewa. Kita doakan karena gambar Allah, baik fisik maupun rohani, karena roh yang dihembuskan. Penutup. Dalam kredo yang berbasis dari kitab Kejadian, kita katakan, aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Jadi Allah itu pemilik segala-galanya, pencipta segala-galanya. Kita itu hanya diberi kuasa untuk memelihara kebaikan dan keagungan Allah, baik dalam ciptaan, tumbuhan, binatang, dan terlebih dalam diri manusia.
kita itu orang-orang yang dipercaya untuk memelihara miliknya. Teks minggu depan. Pelihara. Karena yang punya itu Allah. Maka gunakan, peliharalah milik Allah, alam, suami, istri, anak-anak, rekan-rekanmu itu milik Allah. Yang diciptakan baik dan sungguh sangat baik. Karena pada saatnya kita harus bertanggung jawab kepada Allah, Sang Pencipta dan Sang Pemilik segala-galanya. Nanti tanggung jawab. Karena hanya dititipi untuk jaga dan pelihara. Kejadian 2:15. Maka jangan sia-siakan milik Allah yang diberikan. Jaga, pelihara baik-baik. Karena harus tanggung jawab suatu waktu. Baik, terima kasih. Baik, demikian presentasi. Slide-nya akan saya bagikan. Digunakan untuk segala macam keperluan. Baik. Kita buka sesi. Baik, Romo Yunus, ada pertanyaan dari Pak Hadi. Jakarta. Sambil teman-teman mulai memikirkan pertanyaannya, saya sampaikan pertanyaan yang muncul di kolom chat. Pertanyaan dari Pak Hadi, Romo itu ukuran harinya, menurut ukuran harinya itu surga yang berarti satu hari sama dengan 1000 tahun. Bumi, 1000 tahun bumi atau bagaimana? Mengingat pelaku pada awal penciptaan tersebut adalah Allah sendiri. Jadi mungkin tadi berkaitan dengan penciptaan 6 hari itu, apakah itu bisa dipahami sebagai satu hari sama dengan 1000 tahun yang dinyatakan dalam kitab suci bagian lain. Baik, kalau ikuti dua kemungkinan kata hari Yoma itu, ya dua-duanya bisa masuk ya. Ya, jadi Yoma itu juga dipakai untuk bisa 24 jam yang kita pahami, tapi juga boleh dipakai untuk waktu yang tak terhitung batasnya. Jadi satu hari sampai 1000 hari yang dikatakan dalam kitab-kitab lain, Mazmur misalnya, ya itu juga dalam pengertian itu bisa dipahami. Tapi dalam arti ketat, teks kita malam ini, jadi kita perlu, teks-teks serupa itu ada di tempat lain. Tapi kita harus selalu melihat konteks dari teks itu. Sebab kalau kita melepaskan konteks dari teks itu, kita bisa kehilangan salah paham. Kita bisa kehilangan maksud yang sesungguhnya. Ya. Jadi tadi silahkan Yoma itu secara istilah itu bisa menjawab dua kebutuhan itu. Ya, ya silahkan mana yang mau dipakai. Ya. Oke, itu ya Pak Hadi. Terima kasih. Mungkin ada yang lain mau tanya. Baik, dari teman-teman yang di sini ada yang mau bertanya? Baik, silakan Pak. Kenalkan diri dulu. Terima kasih, Pater. Nama saya Laurentius dari Paroki Malaikat Agung Gabriel Tembesi. Saya mau tanya ini, Pater. Kenapa Tuhan pertama kali menciptakan terang? Apakah pada saat Tuhan ada itu, terang belum ada, ataukah terang sudah ada pada saat bersama-sama dengan Tuhan? Terus yang kedua, kalau Taman Firdaus itu apakah ada di surga ataukah ada di bumi untuk sekarang ini? Apakah udah nggak ada lagi? Itu aja, terima kasih, Pater. Baik, yang pertama ya. Mana saya lihat dulu. Oh ya, tadi waktu saya jelaskan Bapak Lawrence belum datang. Baik, ini dia. Ini. Baik. Jadi untuk memahami konteks hari-hari selanjutnya, itu
bagian pembuka dari kitab Kejadian bab 1 itu, 2 ayat itu harus dipahami dengan baik. Coba lihat ya. Kenapa terang lebih dulu? Coba lihat analisa strukturnya. Lihat ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Oke. Kalau ini itu coba fokus yang kedua. Gelap gulita meliputi samudera raya. Oke? Jadi gelap gulita meliputi samudera raya. Hari pertama. Karena gelap, maka hari pertama berfirmanlah Allah. Jadilah terang. Maka terang pun jadi. Jadi kenapa terang diciptakan lebih dulu? Oke? Karena tanpa terang, yang lain itu mati. Ya. Kita juga buta kalau lama tidak lihat terang. Ya, ternyata dari segi medis, lama tidak lihat terang itu buta. Jadi makanya Mas Nur katakan, terang itu baik bagi mata. Melihat terang itu baik. Oke, jadi kenapa? Sudah? Oke, baik. Maka ini tadi pertama. Ini untuk ya, pahami konteks 6 hari itu ini. Dalam studi kitab suci namanya studi konteks. Konteks sebelum, konteks dalam teks, konteks sesudah teks. Bisa dekat, bisa jauh sekali. Ya. Tapi tidak usah sampai sana dulu ya. Itu butuh, harus tahu caranya. Oke, baik. Yang kedua, apakah Taman Eden itu masih ada atau tidak? Di mana? Sampai sekarang, ya, mau bilang itu dongeng, iya. Karena sampai sekarang belum temukan ya. Tapi bilang itu dongeng juga tidak benar. Karena dalam teks disebutkan beberapa sungai. 2 diantaranya itu sungai Efrat dan Tigris yang ada di Irak saat ini. Dan masih ada. Ya, itu nanti minggu depan ya. Ya, ada Eden Park di sini. Ada Happy Garden. Ada Firdaus, sama semuanya itu ya. Oke, itu ya Pak ya. Tunda minggu depan, datang lagi nanti hari Selasa. Itu tentang itu. Jadi mau dibilang dongeng, iya. Karena belum ada arkeologinya. Tapi bilang dongeng juga tidak benar. Karena ada 2 sungai yang disebut dan dua-duanya itu ada di Irak selatan kalau nggak salah. Efrat dan Tigris. Itu di Irak. Oke, apakah Taman Eden di Irak? Nanti tanya Tuhan Allah, Adam dan Hawa nanti ya. Tapi sebagai ilmu kita juga perlu pelajari ya. Baik. Baik, masih ada satu pertanyaan, Robert. Dari S. Lingga, mohon pencerahannya, korelasi antara nafas yang dihembuskan Allah kepada Adam dan roh manusia. Karena setelah manusia meninggal, nafas berhenti tapi roh kekal. Baik. Tadi ruah itu artinya angin. Maka Yesus katakan angin bertiup kemana dia pergi. Sama juga seperti roh kepada Nikodemus ya. Ruah itu bisa angin, bisa nafas, dan juga bisa artinya Roh Kudus. Itu ruah. Ya. Apa korelasinya? Ketika Allah menciptakan manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas ke dalam hidung manusia itu, maka unsur spiritualnya itu masuk. Jadi Allah tidak hanya menciptakan manusia secara fisik, sesuai gambar dan rupa, tapi juga dalam arti rohani, karena ia menghembuskan rohnya sendiri, nafasnya ke dalam manusia. Maka sejak saat itu manusia disebut hidup. Oke, kalau dia meninggal, kan nafasnya stop toh. Kita orang non medis itu kan ukurnya dari nafas. Orang medis ukurnya dari detak jantung atau otak ya. Kita nafas, oh masih ada nafas?
masih ada, masih hidup. Karena kitab Kejadian, ya. Karena dikatakan sejak saat itu disebut makhluk hidup. Jadi kalau hidup berarti ada nafasnya. Kalau tidak nafas berarti sudah mati. Setelah mati, betul nafasnya berhenti. Tetapi apakah rohnya kemudian juga berhenti? Tidak. Maka dalam 1 Korintus, Paulus itu membedakan dua jenis tubuh. Tubuh yang jasmaniah, yang akan hancur bersama tanah, tapi ada tubuh rohania, roh yang akan dibangkitkan bersama Allah. Nafas stop, ya. Rohnya berhenti ketika dia mati, tidak. Justru itu salah satu keistimewaan dari manusia imago Dei, karena setelah mati pun dia masih memiliki hubungan istimewa dengan Allah karena roh yang pernah dihembuskan ke dalam dirinya. Jadi itu ya, jadi bedakan dua itu. Oke, masih ada? Bagi pertanyaan dari Yohanes Parangan, Romo boleh dijelaskan sedikit jika dari Kejadian hingga Imamat ditulis oleh Musa, itu pasti dalam 5 kitab Taurat itu, apakah itu ditulis dalam tuntunan Roh Kudus? Sudah, Pater? Baik, yang pertama, semua tulisan dalam kitab suci ditulis oleh manusia ya dalam ilham Roh Kudus. Itu satu. Jadi memakai bahasa manusia dalam konteks dunia manusia, dalam untuk menjawab persoalan manusia, tapi penulis itu diilhami oleh Roh Kudus. Itu satu. Dalam dokumen gereja itu juga jelas ya bahwa kisahnya tidak baik diilhami oleh Roh Kudus. Kelima, kitab Musa disebut Pentateuk ya, dari bahasa Yunani ya. Penta artinya 5 dan teukos artinya gulungan atau buku atau kitab. Jadi 5 kitab Musa. Apakah 5 itu ditulis oleh Musa? Pandangan lama katakan iya. Tapi sesungguhnya tidak ditulis oleh Musa. Kenapa? Ada 2 alasan. Satu, dalam Ulangan bab 34 itu ditulis tentang kematian Musa. Bagaimana mungkin Musa menulis tentang kematiannya sendiri? Oke, itu satu. Yang kedua, dalam kelima kitab itu banyak sekali jenis sastra. Dan itu tidak mungkin ditulis oleh satu orang. Maka diyakini ada 4 sumber bagi Pentateuk. 4 tradisi yang disebut tradisi Yahwista, Y, tradisi Elohista, E, tradisi Priester, P, dan tradisi Deuteronomium, D. Jadi Y, E, P, D. Tapi kenapa mesti dipakai? Itulah kebiasaan pada zaman itu. Nama seseorang dipakai sebagai otoritas. Meskipun dia sudah lama meninggal, untuk menunjukkan otoritas satu tokoh. Contoh, Amsal, kebijaksanaan, Kidung Agung, itu memakai nama Salomo. Padahal kitab-kitab itu ditulis 400 tahun setelah kematian Salomo, tapi namanya dipakai. Apakah untuk menipu? Enggak. Itu untuk memberi otoritas. Contohnya Perjanjian Baru, Ibrani. Kita baca yang benar surat kepada orang Ibrani, bukan surat Rasul Paulus kepada orang Ibrani. Enggak. Karena bahasa Yunaninya terlalu mudah, tetapi teologinya itu teologi Paulus. Ya. Tapi orang itu bisa menggunakan nama besar atau idenya seseorang tokoh itu untuk dijadikan sebagai model. Itu biasa pada zaman itu. Ya, kalau sekarang seperti apa ya? Mungkin tidak terlalu sama. Saya tulis artikel, buku, lalu saya minta seseorang untuk memberi kata pengantar misalnya. Tapi orang ini harus orang yang terkenal. Kalau misalnya Pak San menulis buku, lalu saya memberi sedikit kata pengantar, siapalah saya? Carilah orang yang terkenal. Kira-kira seperti itulah. Ya. Jadi itu ya, untuk sedikit menjelaskan juga tentang Pentateuk, 5 kitab Musa. Baik. Masih ada? Oh, Pak Lawrence.
Satu lagi Romo, sorry. Yang saya masih tadi yang masalah roh tadi itu Romo. Itu yang selama ini mungkin masih saya bingung tuh. Oh, pada saat kita mati, terus jasad kita hancur, roh kita pergi. Terus pada saat penghakiman itu, kalau di dalam Alkitab, itu kan nanti pada saat akhir zaman baru kita dihakimi. Apakah roh itu, jadi roh itu ditempatkan di mana? Apakah di surga ataukah di tempat di mana gitu? Karena kalau berdasarkan Alkitab pada saat akhir zaman baru kita dihakimi gitu. Tolong penjelasan lebih lanjut, Romo. Terima kasih. Kalau Pak Lawrence ikut KKS 1 Korintus akan mudah paham ya bagaimana Paulus menjelaskan itu dengan baik. Ada tubuh jasmania, ada tubuh rohania. Tubuh jasmania hancur bersama tanah, tubuh rohania itulah yang dibangkitkan. Di mana ditempatkan? Pada akhir zaman. Ya sesuai dengan perbuatanmu. Injil kan jelas toh. Ya, mau jadi kambing atau domba. Kalau perbuatanmu baik, rohmu ditempatkan sebagai domba di sebelah kanan. Ya, kalau tidak ya di dalam api yang menyala-nyala. Kan pada akhirnya begitu. Ya, jadi di mana ditempatkan pada akhirnya ya ditentukan oleh bagaimana cara kita hidup sekarang dan di sini. Oke? Dalam kredo, apa yang Pak Lawrence ucapkan tiap minggu? Penghakiman itu terjadi waktu kapan? Nah itu dulu. Pelajari lagi kredo. Bagian paling akhir. Penghakiman itu terjadi waktu kapan? Kitab suci itu ditulis. Apakah waktu setelah saya meninggal langsung dihakimi atau kapan? Kita percaya bahwa dihakimi pada akhir zaman, parusia, ketika Yesus datang lagi. Ya, untuk kedua kalinya. Kapan itu? Tidak ada yang tahu. Tugas kita itu ya berjaga-jaga mulai dari sekarang. Itu berjaga-jagalah. Karena datang seperti pencuri, kita tidak tahu. Yesus katakan, malaikat di surga juga tidak tahu. Putra manusia pun tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Maka tugas kita itu bukan soal kapan. Ya, itu urusannya Allah. Tugas kita sekarang adalah berjaga-jagalah, hidup baik-baik. Itu saja. Oke? Ya. Ada dua lagi ya, sebelum kita tutup. Oke, ya, boleh Pak. Nomor 1 dari Jessica Apelabi, kitab suci kan ditulis dan diartikan oleh manusia. Apakah saat diartikan ke bahasa Indonesia bisa saja dari manusia salah penafsiran? Baik, itu satu ya. Ya. Bisa salah tafsir, sahabat, begini. Kitab suci ini kan kopi di atas kopi ya. Ya, itu satu. Buku aslinya itu ya ribuan tahun lalu ditulis. Makanya ada yang namanya papirus. Kalau pada kitab suci, satu kata itu, saya lupa bawa yang bahasa Yunaninya. Di bawah catatan kaki itu banyak sekali. Menurut Codex Sinaiticus, kata ini dibaca berbeda. Menurut Bizantium dibaca berbeda. Itu menunjukkan bahwa kopian itu kemudian tulisnya bisa berbeda. Sekarang begini, coba tulis satu perikop. Bisa jadi di antara kita tulisannya macam-macam ya. Bisa ada yang lewati satu kata, bisa ada yang tambah, itu bisa. Kalau tidak percaya. Begitupun tulis-menulis ini salin. Tulisannya bisa berbeda, bisa ada yang kurang, bisa ada yang lebih. Banyak contohnya. Makanya dalam studi kita namanya kritik teks, kritik kata. Ya. Contoh di 1 Tesalonika, ada satu kata saja, tapi merubah. Satu teks bacanya itu namanya epiwe, ada e, satunya ada n di depan, nepiwe, tapi merubah. Satunya itu bisa artinya lemah lembut, satu itu bisa artinya kanak-kanak. Dua kata itu dipakai di 1 Tesalonika. Mana yang kamu pilih? Terserah argumentasimu dalam teks. Kopinya, transmisinya bisa berbeda, ya. Karena dibuktikan dengan begitu banyak kodeks, ya, Sinaiticus, Vatikanus, dan lain-lain. Itu satu. Salah menafsir, ya bisa.
Kalau orang tidak memahami macam hal di dalam teks, bahasanya, konteks sosial politiknya, konteks teks dan lain-lain. Jadi bisa saja. Ya, jadi selalu terbuka itu. Maka supaya tidak salah menafsir, ya kita belajar baik-baik. Ya, bahwa kadang-kadang kita salah mengerti itu biasa. Karena kalau kita mengerti semuanya itu kita sama dengan Tuhan Allah sendiri. Kan itu sabdanya ya. Itu biasa. Bahkan para ahli pun tidak selalu sepakat tentang hal yang sama. Ya, tentang perikop yang sama. Maka profesor saya selalu pesan, masuk dulu ke dalam teks kamu dalam. Ya. Jangan dulu lihat buku komentar. Itu nggak akan ketemu itu. Contoh seperti tadi itu, kata kita, coba baca buku komentar. Wah, macam-macam. Ya, ada yang bilang Tritunggal lah, ada yang bilang itu Allah omong dalam bentuk jamak lah, macam-macam. Ya, tapi terakhir kita harus menentukan mana yang sesuai dengan kriteria dan standar kita penafsiran sebagai orang Katolik. Ada kriterianya. Begitu. Jadi itu ya. Ya. Kopi berbeda, ya. Itu dibuktikan dengan begitu banyak kodeks. Salah tafsir bisa juga kalau orang tidak memahami dengan baik banyak hal. Tetapi para penulis sendiri yang menulis itu tidak bisa salah karena diilhami oleh Roh Kudus. Oke, yang terakhir ya Romo Yonas ya. Tadi dikatakan bahwasanya manusia diperintahkan untuk memenuhi bumi dan menaklukkannya. Apakah hal itu juga berarti manusia apakah ini juga memperbolehkan manusia untuk merusak lingkungan di dalamnya? Persis kata yang sama itu diprotes oleh gerakan-gerakan cinta ekologi. Mereka katakan kitab Kejadian sendiri itu sudah sangat berdarah-darah karena memberi kuasa untuk kata itu, menaklukkan. Ya, seolah-olah kita penguasa, lalu yang lain itu kita boleh injak-injak. Apakah kata itu yang dimaksud? Sama sekali tidak. Kata menaklukkan itu adalah kuasa yang diberi kepada manusia, bukan untuk semena-mena memperlakukan ciptaan yang lain, bukan, tetapi untuk nanti pada 2.15 untuk merawat dan memeliharanya. Karena ada akal budinya, maka disuruh jaga yang lain. Baik, itu jadi kata itu bukan menaklukkan dalam arti seperti arti kolonial, ya bukan, tapi dalam arti yang positif, yaitu memelihara dan menjaga. Baik, terima kasih. Mungkin Romo Yonas bisa infokan untuk program lanjut. Atau mungkin dari antara teman-teman masih ada yang mau bertanya. Ya, Pak Horas masih ada pertanyaan. Boleh sedikit mau, Pater. Terima kasih, Romo. Romo, saya mau bertanya, mau ini aja. Tadi kan secara saintifik itu ya, jadi diteliti bahwa umur bumi ini sudah sampai miliaran tahun. Seandainya dihitung dari penciptaan mungkin belum sampai gitu. Tapi bagi saya itu masuk akal juga, Romo. Karena kalau kita baca misalnya dari Kejadian 1 tadi, anggaplah misalnya ya, ini adalah hari kedua sejak penciptaan. Berarti kemarin, sebelum kemarin sudah ada bumi yang masih berbentuk dan masih gelap gulita. Karena di hari pertama kan baru diciptakannya terang dan dipisahkan dari gelap kan gitu kan Romo. Artinya sebelum menciptakan terang itu bumi itu sudah ada katanya menurut ayat di sini sudah ada bumi yang berbentuk dan diliputi gelap gulita gitu. Jadi artinya ada suatu masa jauh sebelum hari penciptaan pertama itu bumi sudah ada memang. Jadi materialnya itu mungkin diselidiki ya sudah berusia miliaran tahun. Pemahaman saya gitu Romo. Kemudian yang kedua, tadi kegelapan itu Romo bilang itu mewakili satu kekacauan. Apakah itu identik dengan maksudnya itu kuasa iblis gitu? Dunia kegelapan seperti itu gitu Romo. Artinya berarti sebelum penciptaan itu memang kuasa kegelapan itu iblis sudah ada juga gitu Romo. Terima kasih. Baik. Jadi sekarang pertanyaan itu saya balik ke Pak Horas sebenarnya. Mau ikut yang mana? Teologi kitab Kejadian bahwa Allah itu menciptakan dari kekosongan dan dari kekekalan, atau mau ikut teori para geolog
yang namanya Young Earth Theory yang umurnya sekian. Ya, saya kembalikan kepada Bapak ya. Jadi ingat, oke, mungkin bagian pertama belum berbentuk, mungkin sudah ada tapi masuk kacau balau. Tapi jangan lupa kata yang kedua di belakang, kosong. Ex nihilo. Ya. Itu satu. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Ya. Apakah itu karena pengaruh iblis? Kalau lihat di teks yang ini, tadi saya katakan yang ada itu hanya yang baik. Dan Allah sebagai sentralnya. Memang ada beberapa kelompok yang katakan itu karena pengaruh iblis, maka dunia itu jadi gelap. Tapi cara berpikir seperti itu, dari konteks itu sangat tidak bisa diterima. Karena tadi itu ya, 5 kali baik adanya, 1 kali sungguh sangat baik. Bahwa kegelapan itu melambang kekacauan, ya masih gelap, tidak ada kehidupan, ya kekacauan kalau tidak ada kehidupan itu bukan disebabkan oleh iblis. Iblis belum masuk ke sana. Ya, iblis nanti masuk pada bab 3 ya, 2 pertemuan berikutnya. Baik, itu ya. Yang Yang terakhir Om Om Yonas, Yonas, ini terakhir terus ya. Dari Pak Pak Yosef Lucy, Lucy ini, temanmu dari Bekasi kan. Ya. Romo jadi manusia itu diciptakan roh dulu atau apa? Baik, nanti bersabar untuk minggu depan. Ada satu pertanyaan besar dari bab 2 besok. Karena dalam satu kejadian bab 1, 26 sampai 28, di sana Allah sudah bilang, baiklah kita menjadikan manusia, kita menjadikan menurut rupa dan gambar kita. Maka diciptakan sesuai dengan gambar Allah laki-laki dan perempuan. Itu kan hari ini. Tapi nanti teks selanjutnya itu Allah menciptakan, tetapi melalui satu tindakan itu membentuk dari debu. Itu satu Adam, lalu dari salah satu tulang rusuk. Pertanyaan besar dari bab itu adalah, apakah itu adalah kisah penciptaan manusia jilid 2? Nanti minggu depan dijawab oleh Pater Aurel. Iya, betul itu, Mo. Jadi Baik, bingung, Mo. Tunggu Benar, di Mo. sana. Apakah itu penciptaan manusia jilid 2? Ini Coba lihat teksnya namanya baik-baik. namanya memberi beban kepada saya. Oke. Berarti harus ikut besok, Pater ya, minggu depan. Ya, Ya, ada terakhir sekali ya. Sesudah ini mohon jangan lagi dikirimin pertanyaan. Argumentasi yang mengatakan bahwa kompleksitasnya dunia ini menanyakan bahwa dahulu ada penciptanya adalah suatu hal yang baik. Sampai ada kesimpulan logis yang diambil darinya. Apakah kompleksitas Tuhan? Kalau urusan rumit sekalipun butuh perencana, maka Tuhan pasti butuh perencana hebat. Di mana semuanya berakhir. Perdebatan ini berakhir dengan kemunduran besar dan tidak ada satu jawaban pun yang dapat menjawabnya. Apakah begitu, Romo? Ini sebetulnya sebuah statement bahwa Tuhan itu asal dan tujuan. Baik, kalau saya jawab, kalau Tuhan menciptakan semuanya baik, ya dan itu tadi itu satu pola yang terencana dengan baik, lalu sekarang hidup semakin kompleks, maka kalau menjawab pernyataan itu 2. 1, jangan bikin hidup lagi sendiri jadi kompleks. Yang kedua, jadilah pembaharu-pembaharu membuat sesuatu itu baik. Itu kan spiritualitas kitab Kejadian ya, baik adanya. Itu saja. Baik. Jadi ko-kreator Allah dalam pengertian itu ya, untuk membuat keluarga komunitas yang sudah gelap itu kemudian jadi baik lagi. Ya. Ko-kreator Allah dalam arti yang luas. Baik, itu Pak ya. Mungkin program minggu depan. Baik, kami ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan yang hadir di Bible Center ini, juga teman-teman di luar Batam dan di Batam yang mengikuti KKS ini secara online. Terima kasih juga untuk Pater Aurel, ya, yang sudah sejak seminggu ini uji coba teknologi hybrid. Saya tahu tidak mudah. Ya, saya lihat alat-alatnya sudah pusing. Kelihatan sederhana, tetapi ribetnya itu luar biasa. Harus nyambung sana, harus cek. Terima kasih ya. Memang beliau ini pakarnya di situ ya, komunikasi. Terima kasih
Karena itulah yang dikatakan oleh Mazmur ya, membuat firman Allah itu berlari dengan cepat melalui teknologi. Ya, orang di tempat lain di ujung dunia manapun sekarang bisa mengikuti. Terima kasih untuk Pater Aurel. Ya, hybrid pertama yang sangat sukses karena bisa diikuti oleh Zoom. Jadi Pater Aurel di belakang itu kontrol teman-teman yang ikut Zoom. Ya, di belakang. Terima kasih untuk itu. Selasa depan kita akan difasilitasi oleh Pater Aurel. Itu silakan membaca Kejadian bab 2 tentang penciptaan manusia dan penempatannya di Taman Eden. Dia. Baik, terima kasih untuk semuanya. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami ketekunan dan kesabaran untuk mendalami sabdamu, agar kami semakin mengimani Engkau dan karya-karyamu yang ajaib. Berkatilah saudara-saudariku yang telah ambil bagian dalam kursus ini. Semoga iman mereka semakin bertumbuh, kasih dan harapan mereka padamu juga semakin berkembang. Berkati perjalanan pulang, berkati istirahat malam hari ini, agar kami menikmati istirahat yang menyenangkan. Besok boleh bangun kembali dengan tenaga dan semangat baru untuk melanjutkan tugas-tugas yang Kau percayakan kepada kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.